Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang ke-11. The reading of the Word of God today is taken from John chapter 11. We are going to continue to learn from the Word of God. John chapter 11, verse 45 up to 57. Kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan dari ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-57. Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai ayat yang ke-50. Demikian bunyi firman. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. 46. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Ayat 54. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun di sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum
Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di depan bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana ia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Demikianlah jawab bacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen to the word of God. Tema khotbah bagi kita pada saat ini seperti tercatat dalam buku atau kertas bulletin. Saudara bisa mengambilnya dan mengikuti temanya, bahkan poin-poin penting bagi kita pada saat ini. Tema dampak dari peristiwa kebangkitan Lazarus. Dampak result dari peristiwa kebangkitan Lazarus. Ada 5 poin. Yang pertama, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu ada banyak. Yang kedua, para pimpinan Yahudi stres dan terancam oleh pelayanan Tuhan Yesus. Yang ketiga, mereka menolak Tuhan Yesus. Yang keempat, mereka bersepakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Lalu yang terakhir, mereka memberikan perintah untuk mencari dan menangkap Tuhan Yesus. Saudara, sebelum kita memahami akan teks kita pada minggu ini, saya ingin kita mereview kembali apa yang kita dengar di minggu yang lalu. Kita belajar dari pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-44 itu dengan khotbah yang cukup panjang, dan poin-poin yang saya sampaikan di grup hampir 130 poin. Dan saya pikir ada baik untuk saya meringkaskan lagi, apalagi saya lihat kedua saudara kita yang datang, untuk mereka juga mengikuti reviewnya. Di minggu yang lalu kita belajar bersama-sama dari Tuhan lewat Rasul Yohanes tentang kebangkitan Yohanes yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dan di situ kita belajar bahwa peristiwa kebangkitan Lazarus itu dibuat oleh Tuhan Yesus dengan tujuan agar nama Tuhan dimuliakan dan agar orang-orang percaya pada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah dan sebagai anak Allah. That is the purpose, the goal, the target of God. Itu tujuan dari Tuhan Allah. Dan dalam konteks itu kita belajar bahwa Tuhan Yesus sebagai Allah mengetahui bahwa Lazarus sudah mati. Kalau manusia kan tidak mungkin tahu, apalagi dia sudah mati beberapa hari. Meskipun dia sudah tahu Lazarus sudah mati, dia tidak pergi langsung. Dan kita belajar bahwa kenapa dia tidak mau pergi langsung, karena dia tahu bahwa ada tahyul orang Yahudi, kalau baru mati 3 hari, kepercayaan tahyul mereka itu nanti rohnya itu bisa masuk kembali ke tubuhnya dan dia bisa bangkit kembali.
Jadi kalau seandainya Tuhan Yesus datang right on 3 days pada 3 hari itu, maka mereka akan bilang, oh bukan dia yang buat. Kan biasanya 3 hari roh kembali. Makanya saudara lihat dalam konteks yang kita baca, pasal 11 yang kita belajar bersama, bahwa Tuhan Yesus tunggu sampai 4 hari dulu. Bahkan dalam teks kita baca disampaikan bahwa dia sudah berbau. Dan betul, kalau orang mati sudah lebih dari 2-3 hari itu lama-lama jadi bau. Dan Marta bilang ke Tuhan Yesus, dia sudah bau Tuhan. Itulah cara Tuhan Yesus mau menahan diri untuk tidak langsung pergi. Tujuannya dia mau buktikan bahwa yes, I am the Messiah, I am the Son of God, I am God, you must believe in me. Jadi sasaran Tuhan Yesus tidak lain supaya mereka percaya bahwa dialah yang Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama. Dan saudara tahu di perjanjian lama itu ada begitu banyak janji yang Allah Bapa sudah janjikan bahwa akan datang Mesias, akan datang penebus, akan datang juru selamat. Seperti yang tadi kita baca dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 1-12 itu. Itu salah satu proof, bukti janji Allah ribuan tahun yang lalu. Bahkan sebelum kitab Yesaya di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 sudah disampaikan bahwa lewat keturunan perempuan itu akan datang dia laki-laki dalam bahasa asli, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi Mesias untuk menjadi penebus. Minggu yang lalu juga kita belajar bahwa Tuhan Yesus tatkala bertemu dengan Marta dan Maria, Tuhan Yesus sampaikan kepada orang banyak di situ bahwa dialah kebangkitan itu. Dialah hidup itu. Tatkala Marta dan Maria meragukan, kemudian kecewa dan berharap bahwa Tuhan Yesus bisa ada, Tuhan Yesus memberikan hiburan, dan ini luar biasa. Tuhan Yesus begitu perhatikan Marta dan Maria, perhatikan orang Yahudi, dan sekaligus untuk kita juga, bahwa Tuhan itu sebagaimana dia perhatikan orang-orang pada waktu itu, dia juga perhatikan saudara dan saya. Yang mana kita bisa jauh dari orang tua, kita bisa sendiri, Tuhan Yesus peduli. He cares, He pay attention, He loves each of us. Dan He love each of us, dia mengasihi, memperhatikan kita dalam segala kondisi dan situasi. In all our situation and condition, He is looking after us, including in the time of grief, termasuk dalam keadaan kesedihan seperti mereka itu. Bahkan di kitab yang sama disampaikan Tuhan Yesus sampai menangis, dan kita belajar, wow, Tuhan Yesus seorang pemimpin hebat, Mesias, guru, nabi, imam besar. Bahkan Tuhan Allah sendiri yang datang sebagai manusia itu menangis. Bukankah banyak laki-laki malu kalau menangis? Kalau perempuan menangis biasa kan? Tapi kalau laki-laki menangis, apalagi pemimpin, saya yakin tidak semua dari kita punya bapak nangis. Kebanyakan mama kita yang nangis. Tuhan Yesus nangis. Itu tercatat di sana. Dan ini merupakan ayat yang paling pendek dalam kitab firman Tuhan. Dikatakan Tuhan Yesus menangis. 2 kata saja ini. Mau menunjukkan betapa dalamnya cinta kasih Tuhan Yesus bagi mereka, sekaligus bagi kita. Nah, kalau Tuhan Yesus menangis, ini kita bisa narik juga kesimpulan hiburan bahwa seandainya ada kita menghadapi hal yang sama, dia juga menangis bersama dengan kita. Sehingga dia bilang dalam Alkitab, kita harus menangis dengan orang yang menangis, dia juga turut menangis. Ini bukti. Ya, saudara jangan pikir kita saja yang menangis. Ya, yang wanita bersyukur karena Tuhan kasih para wanita kelebihan, kemampuan, punya perasaan yang bisa gampang nangis. Ya, kalau kita nangis, ingat Tuhan Yesus juga nangis. Karena para wanita nangis, laki-laki tidak perhatikan. Saudara laki-laki yang tidak nangis, dia berpikir, kenapa dia juga tidak nangis dengan saya? Dan biasanya karena ibu nangis sama anaknya perempuan, atau teman perempuan nangis sama-sama. Tapi Tuhan Yesus menangis lebih dalam lagi dari kita. Kenapa? Karena dia Allah, dia mengerti
the feeling. Perasaan dari kita semua itu dia paham. Karena dia pencipta perasaan. Dia mengerti itu. Poin yang kita belajar bersama dalam review ini, kita melihat the deep love and the deep feeling of our Lord Jesus Christ for us. Saudara, saya belum pernah melihat pimpinan seperti Tuhan Yesus ini. Begitu perhatikan umatnya, begitu melihat umatnya jalan ke rumah umatnya, jalan jauh. Pada waktu itu kan tidak ada mobil, belum ada motor seperti kita sekarang, itu jalan kaki. Sudah sampai di sana capek-capek, mendengar keluhan, memberikan jawaban kepada Maria dan Marta dan orang banyak, betapa dia bisa memberikan jalan keluar. Dan dia bilang kepada Marta dan Maria, I am the resurrection, I am the life. Akulah kebangkitan itu, Marta. Akulah kebangkitan itu, Maria. Akulah kebangkitan itu, hai umat Israel. Akulah kebangkitan itu, hai umatku di seluruh dunia. Tatkala kita baca, kita dengar ini. Jadi saudara, tatkala kita menghadapi bayang-bayang maut, tatkala orang tua saudara kita menghadapi bayang-bayang maut atau kematian sekalipun, atau terancam apapun, saudara ingat ini, bahwa bagi kita kematian itu tidak menakutkan. Kenapa tidak menakutkan? Karena kita punya Tuhan Yesus, dan kita belajar bersama pada minggu lalu bahwa tatkala kita percaya Tuhan Yesus, kebangkitan is there. When you believe in Jesus, the resurrection is yours. When you believe in Jesus, the life is yours. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak lihat. Kita pikir percaya Tuhan Yesus di pihak ini, kebangkitan nanti dulu, seperti Marta dan Maria di akhir zaman. Terus setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita pikir nanti kalau kita dapat hidup itu. Tetapi di sini kita dengar dari firman Tuhan, waktu percaya Tuhan Yesus, automatically the resurrection, kebangkitan juga ada ini. Jadi percaya Tuhan Yesus, kita punya kebangkitan. Percaya Tuhan Yesus, kita punya kehidupan. Makanya bagi kita orang percaya, the salvation and the life everlasting and the resurrection is sure. Bagi kita orang percaya, yang percaya Tuhan Yesus, keselamatan itu satu yang pasti. Kehidupan kekal itu satu yang pasti. Kebangkitan itu satu yang pasti. Kalau percaya Tuhan Yesus, yes, yes, and yes. Tidak bilang insya Allah. Kita tidak berpikir demikian. Alkitab tidak ajar begitu. Kita tidak bilang mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Tuhan. No. You never say. Tidak pernah boleh bicara itu berdasarkan firman. Karena firman Tuhan kita tidak bilang mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus mati right on there in paradise. Ya kan? Tuhan Yesus bilang kepada orang yang di sebelahnya itu, dia bilang apa? Hari ini juga. Hari ini juga. Maka itu sekaligus menghapus apa yang dikatakan orang-orang Yahudi, kepercayaan mereka tahu waktu itu, bahwa waktu orang mati, roh-roh itu masih keliling-keliling di situ. Dan kepercayaan model begini juga datang di kita punya kampung. Sehingga tatkala orang melihat orang mati, kubur-kubur kita memanggil, kita ketakutan. Kepala jadi besar, betis jadi besar, mau alangkah takut lewat kuburan-kuburan itu. Because of the wrong understanding and wrong thinking. Tapi dari sini saudara, kita belajar bahwa orang yang percaya Tuhan Yesus right on, langsung menerima kebangkitan, menerima kehidupan. Jadi saudara, dari konteks firman Tuhan, kita belajar bahwa tatkala kita percaya Tuhan Yesus, kehidupan kekal juga right on. Saudara dan saya punya kehidupan kekal dari sekarang. Jangan hitung nanti mati dulu baru kehidupan kekal. Karena kalau kita bilang akulah kebangkitan dan hidup, berarti hidup itu langsung kita dapat. Sehingga kita menjadi terhibur, dikuatkan di dalam kehidupan kita ini. Sekarang saudara, kita masuk di teks kita. Ini
ini hal terjadi di depan ribuan orang. Banyak orang. Alkitab tidak hitung berapa banyak ribu. Tapi saudara, orang-orang Yahudi itu mereka dalam setiap acara itu mereka selalu beramai-ramai. Pesta beramai-ramai untuk perkawinan, pernikahan, kematian juga beramai-ramai untuk menghibur orang. Ya tentu sama dengan kita di Indonesia juga, kita punya budaya begitu. Tapi mereka, karena mereka satu bangsa datang dari Yakub, anak-anak dari Yakub ini, sehingga kebersamaan mereka itu kuat sekali. Nah, saudara bisa lihat dalam teks ini, tatkala Lazarus mati, mereka datang beramai-ramai untuk menghibur Marta dan Maria. Dan Tuhan Yesus menggunakan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kepada mereka bahwa yes, dialah anak Allah, dialah Mesias itu. Dan sudah lihat dalam ayat yang terakhir dari teks sebelumnya, Tuhan Yesus berdoa, bicara dengan Bapa. Dia bilang, Bapa dengar semua. Bapa selalu mendengar saya, dia bilang. Tapi demi supaya orang-orang ini tahu bahwa saya adalah Mesias yang Bapa utus, sekarang saya mau buat action. Jadi tujuan Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, tujuannya supaya orang-orang ini percaya pada Tuhan Yesus. Dan bukan saja untuk orang-orang ini, tapi juga kepada kita, supaya kita juga percaya pada Tuhan Yesus dan jangan main-main. Dan hal ini sangat penting, saudara, karena apalagi kita hidup di akhir zaman ini, selalu iman kita tuh diancam atau diganggu, dibuat supaya kita jangan percaya pada Tuhan Yesus sebagai Allah dan Mesias. Kalau bisa kita menolak Dia, kalau bisa kita jangan percaya Dia lagi, dan kalau bisa kita percaya hal yang lain. Dan saudara bisa tahu gerakan-gerakan akhir zaman ini yang dibuat. Makanya saudara, khotbah-khotbah seperti ini saudara perhatikan. Karena inilah saat kita saling menguatkan dan kita back to the Bible and see the point of God. Kita melihat tujuan Tuhan. Dan tujuan Tuhan Yesus tercapai tatkala Dia mengadakan mujizat itu. Tatkala Dia memerintah Lazarus keluar, bangkit, dan Lazarus benar-benar bangkit dan dilihat oleh begitu banyak orang. Dan firman Tuhan katakan dalam ayat ke-45 dari kitab Yohanes, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Many of them believe in Him. Sudah lihat tujuan Tuhan tercapai. God's purpose is achieved. Tujuan Tuhan lewat Tuhan Yesus punya mujizat membangkitkan Lazarus agar orang-orang menerima Dia sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup tercapai. Dalam ayat-ayat sebelumnya, tatkala Tuhan Yesus bertemu dengan Marta, dan itu di ayat yang ke-23, dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Lalu Marta berkata kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Lalu jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat 27. Lalu jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam ini. This statement of Martha emphasize the point. Pernyataan dari Martha ini menekankan dan menggarisbawahi tujuan daripada Tuhan. Bahwa orang harus mengaku Dia sebagai Mesias dan anak Allah. Dan saudara masih ingat yang saya jelaskan? Statement seperti ini tidak datang dari manusia sendiri. This statement is also coming from
God. Matius pasal yang ke-16. Tatkala Tuhan Yesus menanyakan kepada murid-murid, menurut kamu ini siapa? Saya. Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Petrus, bukan engkau yang bicara, tetapi Bapa Allah yang menggerakkan engkau nyatakan itu. Karena sebentar lagi Petrus menarik Tuhan Yesus supaya jangan mati. Dia bilang, kamu iblis. Tetapi statement Tuhan Yesus, Petrus tentang Tuhan Yesus bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu Tuhan Yesus bilang itu dari Bapa. Nah sekarang statement yang sama yang disebutkan oleh Marta, bukankah itu juga dari Allah? Maka tatkala saudara dan saya nyatakan, yes, Tuhan Yesus adalah anak Allah, yes, Tuhan Yesus adalah Mesias, berarti kita aminkan apa yang dikatakan oleh Bapa. Ini yang namanya, kalau orang Muslim katakan, this is their statement of faith, syahada. Saudara, kita tidak paham bahwa kita juga punya syahada yang banyak. Yang paling utama dari syahada atau pengakuan iman itu namanya kita percaya dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu statement of faith kita. Itu adalah pengakuan iman kita. Kalau saudara percaya ini, saudara katakan ini, maka saudara nyatakan iman saudara. Tatkala saudara katakan bahwa dia bukan Mesias, dia bukan anak Allah, that's it. Saudara bukan orang percaya lagi. Makanya Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, perkataan itulah gereja. Aku akan membangun umatku. Matius pasal yang ke-16 ayat 18 dan seterusnya itu. 17-18. Gereja ada bukan karena makan-makan. Gereja ada bukan karena politik. Gereja ada bukan karena ekonomi, uang. Gereja ada dan berdiri dan diakui secara surgawi kalau orang-orang akui dia adalah Mesias anak Allah. Jadi kalau saudara satu saat pergi ke satu gereja dan bilang itu gereja, terus di sana tidak sebut nama Allah, apalagi tidak baca firman dengan baik, apalagi tidak fokus ke Tuhan, that's not church. Tuhan Yesus bilang apa? Di mana 2-3 orang berkumpul dan menyebut namamu, apa yang dia bilang? Di situ aku ada. Saudara, kita tidak banyak. That's not point. Yang paling utama Tuhan Yesus ada tidak. Dan Tuhan Yesus hanya mau ada kalau dia sebut, dia punya nama disebut. Kalau kita akui dia adalah anak Allah, kalau kita akui dia Mesias, itulah gereja. Dan orang-orang ini, pasal yang 11 ayat yang ke-45 ini, menjadi percaya. Itulah gereja di situ terjadi. Saudara, sering kita mendengar khotbah pengajaran seakan-akan orang-orang Yahudi itu semua itu tidak percaya. Tapi sebenarnya tidak. Ada juga yang percaya. Kalau kita juga sering mendengar banyak pimpinan-pimpinan itu tidak percaya, betul. Setelah ayat 45, Tuhan lewat Yohanes menjelaskan kepada kita bahwa banyak pemimpin Yahudi yang tidak percaya. Kita lihat di sana ayat 46. Poin yang kedua, para pimpinan Yahudi stres. Para pimpinan Yahudi terancam oleh apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Ini reaksi dampak kedua dari peristiwa kebangkitan Lazarus. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak
mujizat. 8. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini reaksi yang negatif. Reaksi yang positif sudah kita dengar tadi. Reaksi yang positif itu kita dengar, the work of God in helping the people there to come to faith. Orang-orang yang datang dan percaya Tuhan Yesus itu adalah orang-orang biasa. Sementara para pemimpin Yahudi yang namanya Saduki, kemudian Farisi. Dan kalau ada yang belum paham ini, saya bisa sharing sedikit poinnya tentang Saduki dan Farisi. Orang-orang Saduki itu adalah orang-orang yang ada di dalam Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah perkumpulan para pimpinan rohani. Di sini Indonesia itu kita sebut legislatifnya, judikatifnya, dan eksekutifnya. Itu adalah 3 lembaga yang menjadi lembaga penyelenggara pemerintah. Eksekutif itu ya presiden terus sampai ke bawah. Judikatif itu yang pegang hukum-hukum. Sementara legislatif itu yang buat aturan-aturan undang-undang. Itu istilahnya DPR. Yang hukum ya polisi, jaksa, hakim. Nah itu namanya judikatif. Di mereka waktu itu yang disebut di Alkitab Mahkamah Agama itu adalah bagian dari judikatif, legislatif, dan eksekutif mereka. Dan mereka ini terdiri dari Saduki dan Farisi. Farisi itu adalah orang-orang Lewi yang Tuhan khususkan untuk menjadi imam-imam. Bersama dengan mereka ada Saduki, itu adalah juga mereka yang ada dalam kelompok imam. Tapi mereka ini orang yang kaya raya, sehingga kelompok Saduki itu tidak banyak. Tapi mereka powerful sekali karena mereka punya duit. Sehingga kalau saudara baca di Alkitab ada 2 golongan ini, saudara bisa paham bahwa itu golongan para imam-imam yang punya pengaruh dalam Sanhedrin, atau istilah bahasa Indonesianya Mahkamah Agama. Nah, para judikatif, eksekutif, legislatif, pimpinan-pimpinan ini mulai bereaksi, dan Alkitab menjelaskan kepada mereka, mereka terancam. Mereka menjadi stres. Tujuan Tuhan dengan kebangkitan Lazarus haruslah mereka dahulu yang menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias dan anak Allah. Justru mereka inilah yang melawan, menolak, menantang, bahkan berikhtiar membunuh Tuhan Yesus. This is so strange. Ini disayangkan sekali. Mereka berkumpul dan mulai bersidang. Dan dalam persidangan itu mereka bilang, wah ini kalau orang ini tidak ditangkap, orang ini tidak dibunuh, bahaya kita. Apa bahayanya? Apa ancamannya? Mereka katakan, nanti orang-orang Romawi, kekaisaran Romawi akan datang dan ambil mereka punya bait Allah itu, dan akan mengambil negara mereka itu. Why did they say that? Kita boleh belajar kenapa mereka omong begini. Apa alasan dibalik semua ini? Lalu menurut saya, pernyataan mereka ini menunjukkan mereka begitu berfokus pada dirinya sendiri. Mereka tidak melihat tujuan Tuhan. Harusnya mereka ahli Taurat ini, yang belajar Alkitab waktu Perjanjian Lama hampir setiap hari. Harusnya mereka paham, lebih paham dari orang-orang yang tadi sudah percaya itu. Tetapi bagi mereka, the point is not about the Messiah. The point of God is not see. Mereka tidak melihat Tuhan punya tujuan, tapi mereka melihat tujuan diri. Dan ini yang sering terjadi. Manusia, pemimpin sering arah pada tujuan diri. Apa tujuan diri mereka? Yaitu agar mereka tetap menjadi pejabat-pejabat penting,
agar mereka tetap menjadi pejabat-pejabat di Sanhedrin Mahkamah Agama itu, agar mereka tetap menjadi pengatur-pengatur aturan hukum, agar mereka tetap menjadi pemerintahnya, eksekutifnya, agar mereka juga tetap menjadi pemegang hukum yang menghukum orang. Posisi-posisi inilah yang mereka perhitungkan. It's very humanistic center. Mereka sangat berpusat pada manusia. Mereka tidak berpusat pada Tuhan. Not on theocentris. Tidak berpusat pada Tuhan, tapi berpusat pada manusia. Apa itu? Ya, pada posisi mereka. Mereka takut. Sebenarnya mereka bicara tentang nanti orang-orang Romawi akan datang, angkat. Itu takutnya mereka. Itu mereka rasa terancam dan stresnya. Itu kalau nanti Tuhan Yesus memimpin, mereka hilang posisinya. Mereka takut negara ini diambil, maka nanti mereka tidak bisa buat apa-apa. It's self-center, ego-center. Pusatnya pada dirinya sendiri. Ini yang kita bisa belajar untuk kita sendiri di dalam mengikuti Tuhan. Agar kita waspada dalam mengikuti Tuhan, kita belajar firman dengan baik dan melihat tujuan Tuhan, bukan tujuan diri. Gereja juga sama, harus melihat tujuan Tuhan, bukan tujuan diri. Pemimpin gereja juga sama, harus melihat tujuan Tuhan, bukan tujuan diri. Orang-orang ini miss the point of God. Mereka tidak melihat poin tujuan daripada Tuhan. Sehingga mereka merasa terancam, dan oleh karena itu mereka ketakutan, posisinya hilang. Akibatnya mereka menolak Tuhan Yesus Kristus. Itu reaksi berikut. Harusnya mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias. Harusnya mereka menerima Tuhan sebagai Anak Allah, sebagai Juru Selamat, sebagai penebus seperti yang Yesaya pasal 53 sebut. Justru mereka baca itu, mereka tidak memahami. Dan akibatnya kita boleh katakan mereka kehilangan kebangkitan, mereka kehilangan juga kehidupan. Mereka menolak Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Mesias, dan sebagai Anak Allah. Dan akibat penolakan itu, saudara, masih ada sampai sekarang terjadi. Ya, saudara jangan kaget kalau orang menolak Tuhan Yesus sebagai Anak Allah. Memang sudah dari sononya. Jangan kaget kalau orang menyangkal Tuhan Yesus sebagai Mesias. Memang dari sananya sudah begitu. Jangan kaget kalau orang menolak kalau Tuhan Yesus itu bukan penebus. Memang dari sananya sudah begitu. Kita belajar bersama. Maka ini penting untuk kita pegang supaya kita bisa lihat which direction are we. Kitanya adalah dalam arah yang mana? Yang orang kedua ini para pemimpin atau yang pertama? Melihat menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat atau menolak. Dalam ayat selanjutnya justru penolakan terjadi dari pemimpin. Bahkan ada pemimpin tertinggi namanya Kayafas. Saudara pasti pernah dengar ini cerita. Waktu Yesus mau dihukumnya, nama orang ini muncul. Dan ini namanya pemimpin imam besar, Kayafas. Ayat 49, tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka. Saudara bisa baca di Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat imam-imam, lalu dari imam-imam itu ada yang namanya imam besar. Imam-imam ini datang dari suku Lewi. Jadi mereka itu ada ribuan. Nanti untuk jadi imam saja itu harus diundi. Setelah diundi baru jadi imam. Setelah jadi imam baru mereka bisa layani dalam pelayanan di dalam rumah Tuhan atau bait Allah pada waktu itu. Nanti pemilihan imam besar itu juga ada dia punya pemilihan lagi. Dan Kayafas pada waktu itu terpilih menjadi imam besar. Dan dia selanjutnya juga terlibat dalam keputusan penangkapan, bahkan
pembunuhan penyaliban Tuhan Yesus. Tapi akarnya ada di sini. Sebelum kita nanti baca lebih dalam tentang bagaimana Tuhan Yesus mati, dan akarnya di sini. Akarnya karena mereka tidak mau kehilangan posisi, mereka terancam, mereka tidak mengerti kitab suci, dan mereka tidak melihat tujuan Tuhan. Itu akarnya. Maka saudara lihat apa yang dikatakan Kayafas. Kamu tidak tahu apa-apa. Imam besar ini. Katakan, kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Statement ini statement negatif sebenarnya. Dia nyatakan ini statement karena ketakutannya, stresnya, dan kejengkelannya, dan karena penolakannya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias dan anak Allah. Tapi justru karena statementnya itu, dia yang memegang posisi sebagai imam besar, waktu yang sama sebagai imam besar, meskipun dia berinisiatif negatif, dia sekaligus menyatakan nabuat bahwa Tuhan Yesus akan mati bagi bangsa Israel dan bagi seluruh. That's the point of God come through him. Tuhan punya tujuan datang terpenuhi lewat Kayafas. Sehingga kita menjelaskan kepada kita bahwa hal itu, ayat 51, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernabuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari itu, mereka bersepakat untuk bunuh. Jadi saudara-saudara, startnya dari Kayafas, mempengaruhi imam kepala, Farisi, Saduki, dan mempengaruhi mahkamah agama atau Sanhedrin semua itu. Dan secara bulat mereka bersepakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Poin keempat. Poin keempat. Nanti sebentar lagi poin kelima dong. Sudah habis nanti. Saya mau lihat di sana biar saudara bisa lebih segar. Dan biasanya itu kalau orang mau terakhir, level of attention coming up. Dia punya level perhatian, fokus naik lagi. Kalau dia sudah mau terasa mau tidur. Mereka bersepakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Nah sekarang, kalau saudara mendengar statement ini, saudara ingat, tatkala Tuhan Yesus dibawa ke Pilatus, Pilatus itu katanya, mana yang kamu pilih? Yesus dari Nazaret ini atau Barnabas? Mereka jawab apa saudara? Mereka teriak-teriak. Apa yang mereka bilang? Lepaskan apa? Barsabas itu dan salibkan siapa? Yesus. Mereka berani menyatakan itu. Kenapa? Akarnya di sini. Disidangkan, diomong, dibicarakan, didiskusikan ulang, maka itu merasuk otak mereka dan roh kejahatan ini ada di dalam mereka dan mempengaruhi banyak orang. Rencana busuk muncul dari dalam diri. Nah, saudara, kalau saudara lihat dalam konteks ini, ayat yang ke-55 katakan bahwa ini sebenarnya sudah mau dekat Paskah. Ini hari besar. Dan bagi orang Yahudi, kalau mau dekat Paskah itu harus mempersiapkan diri paling sedikit 1 minggu. Persiapkan diri mereka itu membersihkan diri dari semua kejahatan dan lain sebagainya. Harus dibuat. Ada yang sampai mencukur kepalanya dalam rangka menyiapkan, menyucikan diri. 1 minggu sebelum. Nah kita yang baca ini, kita melihat what is the situation? Why these guys supposed to prepare themselves? They're supposed to purify themselves, but instead they make dirty themselves.
Bukankah mereka harus sucikan diri? Apa yang terjadi konteks ini? Poin nomor 4. Mereka bersepakat untuk bunuh Tuhan Yesus. Apa ini purify diri? Apa ini membersihkan diri? Ini pimpinan-pimpinan tertinggi. Ini orang-orang spiritual. Ini pimpinan-pimpinan rohani yang harusnya tunjuk teladan tentang purification, pembersihan diri, penyucian diri, karena hari besar Tuhan datang tentang hari Paskah itu. Tapi bukan mereka siapkan diri dengan mempurifikasikan diri, menyucikan diri untuk merayakan hari raya besar ini. Justru mereka merencanakan kejahatan. Justru mereka rencana untuk bunuh Tuhan Yesus. Jadi saudara, dampak dari peristiwa kebangkitan Lazarus yang Tuhan Yesus buat, tujuan supaya umatnya percaya Tuhan Yesus, tujuan supaya umatnya menjadi suci, murni, bersih, dan bertumbuh secara rohani, justru orang-orang ini menjadi tambah jahat. Bukan saja menolak, bukan saja tidak menerima dia sebagai Mesias dan anak Allah, sebaliknya justru mereka rencana membunuh. Nah saudara, kita ambil ini tujuannya apa kita belajar ini bagi kita? Nah, tujuannya ya kita belajar kitab suci. Kita belajar kitab suci itu arahnya seperti Tuhan punya tujuan, bukan belajar untuk kita punya tujuan. Mereka ini belajar kitab suci tapi mau mencapai tujuannya, sehingga mereka miss the goal of God. Mereka tidak mencapai tujuan Tuhan, mereka ingin mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Tuhan Yesus datang mengancam posisi mereka, orang ini harus dihabiskan. Dia harus dibunuh dengan statement biar dia mati supaya negara itu selamat. Saudara tahu dalam sejarah, saudara lihat apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus mati. Apakah negara itu juga aman? Tahun 70 setelah Tuhan Yesus itu ada di bumi, di tahun 70, apa yang terjadi dengan Israel Yerusalem? Justru orang Romawi datang hancurkan semua. Itu peristiwa yang mengerikan, seakan kiamat kecil bagi mereka. Mereka pikir Tuhan Yesus itu harus mati supaya bangsanya selamat. Justru tahun 70 itu bangsa Romawi datang dan menghancurkan Yerusalem, bahkan negara itu justru dijajah oleh mereka. Kenapa? Karena mistake tadi. Kenapa? Karena tidak ikut cara Tuhan. Akibat dari kesepakatan untuk bunuh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak muncul lagi di depan umum seperti biasa. Dan firman Tuhan katakan dia pergi ke suatu tempat namanya Efraim, ayat yang ke-54. Akibat mereka bersepakat untuk membunuh. Sekarang kita berpikir, kenapa Tuhan Yesus kok tidak berani? Kalau sebelum-sebelumnya kita lihat Tuhan Yesus begitu berani ya. Mereka mau bunuh, dia pergi. Murid-murid bilang, jangan itu mau dibunuh nih, kita nanti mati. Tuhan Yesus bilang, ayo kita ke sana. Tapi ayat yang ke-54 di sini dikatakan Tuhan Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat ke satu daerah di padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan murid-murid. Sebelum saya jelaskan itu lebih dalam, saudara perlu bayangkan secara peta. Saya suka jelaskan itu karena asik kalau kita belajar Alkitab terus tahu kira-kira berapa jauh. Kalau yang tadi jarak antara Betania, tempatnya Lazarus, Maria dengan Yerusalem itu 2 mil dan perhitungannya 3 kilo lebih. Kalau kita bisa bayangkan, wah kalau 3 kilo itu kan tidak jauh ya. Ya kalau kita jalan kaki sekarang rasanya jauh, karena sekarang sukanya pakai ojek, Grab. Tidak mau jalan kaki 3 kilo. Tapi bagi mereka biasanya jalan kaki. Nah sekarang let's think. Mari kita pikir berapa jauh ya kira-kira dari tempat itu ke Efraim.
Nah, Efraim itu saudara, Yerusalem ada di sini, Samaria ada di sana, Galilea ada jauh lagi. Kalau Yerusalem ke Galilea saya sudah pernah jelaskan itu sekitar hampir 200 kilo. Oke lah, jangan bilang 200. Ada di sini yang sudah pernah jalan kaki taruhlah 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, apalagi 100 kilo jalannya. Ini mereka jalan kaki 200 kilo. Can you imagine that? Biasa ya, ternyata murid-murid itu. Saudara bisa lihat ini. Sekarang kita bayangkan lagi, kalau Galilea itu jauh gitu, Samaria itu sekitar 125 kilo. Tapi ini sebelum Samaria, di utara dari Yerusalem, namanya Efraim. Kalau saudara bisa pulang, lihat di Google, itu dikatakan sekitar 20 kilo sekian, taruhlah 21 kilo. Jaraknya dari tempat itu ke Efraim. Ya pasti ya jalan kaki dong. Jauh. 10 kilo saja kita udah rasa jauh. Apalagi 20 kilo atau 21 kilo jalannya. Jadi Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan dari sana ke Efraim. Sekarang kita udah paham jaraknya, jauh. Sekarang kita mau lihat lagi sedikit setelah kita masuk ke poin terakhir. Why? Kenapa Tuhan Yesus kok tidak seperti sebelumnya? Dia tidak muncul lagi karena memang rencana membunuh sudah jelas. Bahkan di poin yang terakhir, mereka memberi perintah untuk mencari dan menangkap dia. Poin terakhir. Mereka memberi perintah, mencari dan menangkap dia. Itu dalam ayat terakhir sudah bisa lihat. Sementara itu imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Artinya menangkap ya bunuh. Tuhan sudah tahu this is the last time. Tapi kenapa dia menuju pada tempat Efraim itu? Karena bagi dia it's not the time. It's not the time. Bukan, belum waktunya. Ini yang sudah kita belajar juga sebelumnya. Bahwa waktu Tuhan beda dengan waktu kita manusia. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Jadi orang-orang ini mau sudah membunuh dia cepat-cepat. Tetapi Tuhan Yesus tahu belum waktunya. Maka dia ke sana, ke tempat yang bernama Efraim itu, dan dia tinggal dan tentu dia adakan pelayanan di sana. Dan rencana untuk bunuh dia juga belum bisa terjadi karena memang belum waktunya. Ini kita boleh belajar juga saudara, bahwa kehidupan kita setiap manusia ini, matinya kita itu tidak bergantung di kita. Kecuali kita mau bunuh diri ya. Tapi sejauh itu berjalan, kehidupan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Waktu Tuhan tidak ada waktu. Mereka mau membunuh dia pun belum bisa terjadi. Karena waktu Tuhan bukan waktu manusia. Makanya saudara, tatkala itu hari Paskah mereka pergi ke Yerusalem, mereka mulai siap diri untuk membersihkan diri dan menyiapkan segala macam. Mereka cari-cari di mana ini, di mana dia, di mana dia, di mana dia. Tujuannya supaya mereka ingin tahu apa yang terjadi dan bagaimana dia ditangkap dan bagaimana dia disiksa dan bagaimana dia dihukum. Tapi Tuhan Yesus terus mengadakan pelayanannya di Efraim dan dia menunggu sampai waktu yang tepat. Dan tentu setelah perjalanan itu berjalan dan kemudian dia ditangkap, dia dihakimi, dan kemudian dia dihukum. Ini keselamatan. Saudara, dengan 5 poin penting yang kita belajar ini, poin yang terakhir itu saya gali panjang karena hal itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita, saudara kita, keluarga kita. Bahwa reaksi terhadap the action of God can be either positive or negative. Dampak action daripada Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari selalu dua. Apakah kita percaya dan lanjut menjadi murid Tuhan, atau kita tidak percaya dan buat hal yang lain.
Dan 2 action terjadi. Orang melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kebangkitan Lazarus itu, menjadi percaya. Tetapi ada yang tidak percaya, menolak bahkan. Saudara dan saya bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan di dalam kasih-Nya, lewat Roh Kudus, lewat firman, menolong saudara dan saya untuk stay on our feet. Ini luar biasa. Kenapa? Karena kecenderungan kita adalah menolak Tuhan Yesus. Kecenderungan manusia adalah menyangkal Dia sebagai Mesias. Kecenderungan kita adalah menyangkal Dia sebagai anak Allah. Dan kecenderungan kita yaitu tidak mendengar firman. Saudara sudah dengar tuh firman. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5. Saudara bisa lihat di rumah. Bahwa keinginan manusia dari kecilnya itu jahat, menolak Tuhan. Kejadian pasal 8 ayat 21. Setelah air bah itu selesai, Nuh mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tuhan bilang, saya tidak akan menghukum lagi dunia ini karena kecenderungan manusia dari kecilnya itu jahat. Mazmur 51 ayat 5-7 diberitahukan lebih dalam lagi bahwa manusia bukan saja besar umur seperti anak-anak dan tidak suka Tuhan dan menginginkan yang jahat, bahkan dikatakan waktu di kandungan saja, dikandung dalam dosa, dalam kandung kita sudah ingin jahat. Makanya dalam Roma pasal yang ke-3 dikatakan semua manusia pembohong, tidak ada yang mau ikuti. Jadi dari sononya memang setelah jatuh dalam dosa kita begitu. Jadi kalau saudara bisa terima Tuhan dan saya, kita bisa percaya Tuhan Yesus, kita bisa terima Dia sebagai Mesias, kita bisa terima Dia sebagai anak Allah dan juru selamat. That's a grace of God. Itu adalah anugerah Allah. Makanya ada doktrin namanya the grace of God. Orang-orang reformasi katakan sola gratia, hanya anugerah. Dan Yohanes pasal 1 ayat 16 katakan, di dalam Tuhan Yesus kita dapat kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon grace. Itu karena kasih Allah dan Tuhan Yesus. Maka hari ini kita boleh pulang dengan bersyukur bahwa kita ada dalam golongan pertama. Kita bersama dengan mereka terima Dia sebagai Mesias, anak Allah yang itu. You stay strong there and glorify God for God's name. Amen.